Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kabarnya gimana? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Amel untuk memimpin doa. Ini kalau katanya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Amel. Apakah di sini ada yang tidak hadir, teman-temannya? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, supaya lebih fokus, guru ada tebak-tebak gambar ini. Yang pertama, ini ada gambar topi sama tang. Kira-kira apa jawabannya, anak-anak? Kepiting. Meeting. Betul. Selanjutnya ini ada gambar jam sama buah. Jambu. Apa Jabu. sih? Ya, betul, jambu, Mbak Umi. Terus ini yang terakhir. D, terus buku. 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 Ya, Buku. betul. Terima kasih, Mbak Umi. Sekarang udah pada lebih fokus ya. Nah, Fokus, materi Bu. sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang, apakah ada yang ingat? Interaksi makhluk hidup, Bu. Iya, betul sekali ya, Mbak Umi. Nah, sekarang kita ini akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu pencemaran lingkungan, khususnya pada pencemaran udara. Nah, pernahkah kalian merasakan sesak nafas atau batuk-batuk saat melewati jalan raya yang padat kendaraan bermotor, terutama di dekat lampu merah? Menurut kalian, kenapa apa penyebab muncul gejala tersebut? Pernah, Bu. Karena Bu. kita itu menghirup asap kotor dari knalpot kendaraan. Nah, asap tersebut kan mengandung zat berbahaya yang membuat tenggorokan dan paru-paru kita iritasi. Tepat sekali, Mbak Umi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Sebentar, Bu Guru share. Nah, materi kali ini itu pencemaran lingkungan udara. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran udara melalui kegiatan diskusi. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab dan dampak pencemaran udara melalui kegiatan diskusi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan upaya cara mengatasi pencemaran udara melalui kegiatan diskusi. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan kalian tugas, yaitu berupa LKPD. Di sini petunjuk penggunaannya, yaitu kalian tadi sudah berdoa, kemudian mempersiapkan alat dan bahan, yaitu alat tulis, baca secara cermat setiap LKPD-nya, selesaikan tugas LKPD dengan baik dan benar, dan tugas ini dilaksanakan secara kelompok yang sudah Bu Guru bagikan tadi. Di grup WhatsApp ada 3 sampai 4 orang. Kemudian yang pertama di sini ada orientasi masalah. Kalian menyimak video ini ya. Silakan disimak untuk menjawab rumusan masalah di situ. Nah, sudah ya, sudah disimak. Kemudian yang kedua ini kalian sudah membentuk kelompok. Kemudian yang ketiga ini ada kalian mengamati tabel pengamatan, yaitu di sini ada gambar
asap kendaraan bermotor dan ada gambar suatu pedesaan yang asri. Di sini ada tabelnya itu penyebab dan dampak, kemudian perbedaan selanjutnya kalian Bu Guru minta untuk membuat poster mengenai solusi cerdas siswa untuk mengurangi pencemaran udara. Selanjutnya kalian mempresentasikan dan menyimpulkan hasil pembelajaran. Bu Guru kasih waktu 5 menit cukup ya. Cukup, Bu. Oh, Bu. Baik, silakan mengerjakan ya, anak-anak. Baik, sudah ya. Sudah selesai. Udah, Bu. Saya tunjuk Sudah. Mbak siapa ya? Mbak Yovita untuk menjawab perumusan permasalahannya yang sudah dijawab ini lagi dikirim melalui grup WhatsApp. Apakah Mbak Yovita ada di room Zoom? Baik, Bu, sebentar. Baik, Mbak. Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja faktor utama yang menyebabkan terjadinya polusi udara di daerah perkotaan? Yang kedua, bagaimana kontribusi kendaraan bermotor, industri, dan aktivitas manusia lainnya terhadap tingkat polusi udara? Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Yovita. Benar, benar ya jawabannya Mbak Yovita. Yang lain sama mungkin ya jawabannya. Kemudian di sini kalian ada tabel pengamatan yang sudah dikirim oleh kelompoknya Mbak Umi. Silakan membacakan perbedaan perkotaan dan pedesaan, gimana perbedaan. Perbedaan dari perkotaan dan pedesaan. Perkotaan udara kotor, berdebu dan berkabut asap dengan polusi tinggi dari kendaraan bermotor dan industri. Langit keabu-abuan, jarak pandang terbatas, vegetasi minim, masyarakat rentan gangguan pernafasan. Sedangkan pada pedesaan, udara bersih, segar dan jernih dengan polusi rendah. Langit biru cerah, jarak pandang jauh, banyak pohon dan tanaman hijau, udara sehat untuk pernafasan. Baik, betul sekali jawabannya Mbak Umi ya. Sudah tepat dan jelas penjelasannya. Kemudian tugas posternya saya tunjuk untuk mempresentasikan Mbak Dian Ayu. Apakah ada? Ada, Bu. Baik, jawabannya saya share ya. Iya, Bu. Mohon maaf tadi Bu Guru terkendala sinyal. Silakan Mbak Dian untuk membacakan hasil poster dari kelompoknya. Baik, Bu, saya izin mempresentasikan hasil poster yang sudah saya buat bersama teman kelompok, yaitu dengan judul Mari Jaga Udara Kita Tetap Bersih. Yang pertama itu ada penyebab pencemaran udara. Pertama ada pembakaran sampah, terus ada asap-asap industri, ketiga ada asap kendaraan, dan senyawa kimia buangan seperti kloroflorokarbon dan lain-lain. Kemudian ada bahaya pencemaran udara, itu yang pertama ada mengganggu pernafasan, yang kedua ada mengganggu lingkungan, dan yang terakhir ada mengotori udara. Dan tips mencegah
pencemaran udara yang pertama itu mengganti penggunaan kendaraan bermotor dengan jalan kaki, memperbanyak tumbuhan untuk memperbanyak oksigen, dan memasang penyaring udara agar udara tetap bersih. Begitu, Bu. Baik, sudah lengkap dan jelas ya penjelasan dari posternya Mbak, kelompoknya Mbak Dian. Yang selanjutnya yaitu kalian membacakan kesimpulan dari apakah ada yang ingin menjawab? Silakan Mbak Rohama. Baik, Bu. Silakan Mbak Rohama. Baik, Bu, sebentar, Bu. Pencemaran udara merupakan masalah lingkungan akibat masuknya zat berbahaya ke atmosfer dari aktivitas manusia seperti transportasi dan industri. Penyebab utama pencemaran udara adalah emisi kendaraan bermotor, limbah industri, dan pembakaran sampah yang menimbulkan dampak kesehatan seperti gangguan pernafasan dan dampak lingkungan seperti hujan asam serta pemanasan global. Upaya mengurangi pencemaran udara dapat dilakukan melalui penggunaan transportasi ramah lingkungan, penghijauan, pengelolaan sampah yang baik, hemat energi, dan edukasi masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Rohama. Kemudian Bu Guru akan mengulas kembali pembelajaran di pagi hari ini, yaitu pencemaran udara adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat berbahaya seperti gas, partikel, mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup. Penyebabnya tadi sudah ada di poster, yaitu emisi kendaraan bermotor, asap dari limbah pabrik, pembakaran bahan bakar fosil, pembakaran sampah, kemudian dampaknya dapat menyebabkan hujan asam, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim. Solusinya tadi juga sudah ada di poster, yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan, kemudian mengelola sampah atau mendaur ulang sampah, kemudian menanam banyak pohon atau reboisasi. Di sini untuk menambah pemahaman kalian, Bu Guru ada soal evaluasi. Nanti bisa dijawab. Oke. Nah, nomor satu, pencemaran CO2 sangat berbahaya bagi manusia karena B. ya betul sekali Mbak Umi. Jawabannya B ya. Nah, selanjutnya berikut salah satu usaha yang dapat mengurangi pencemaran udara adalah C. C. ya Yang C. betul sekali. Nomor tiga, polutan apa yang dapat menyebabkan efek rumah kaca? Terakhir. B. Ya betul. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran di pagi hari ini, yaitu pencemaran udara adalah pencemaran yang disebabkan oleh industri transportasi dan pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan polutan berbahaya yang berdampak negatif pada kesehatan manusia serta menyebabkan kerusakan ekosistem, hujan asam, dan perubahan iklim global sehingga diperlukan upaya melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, dan pengendalian emisi industri dan transportasi. Nah, apakah pembelajaran kali ini menyenangkan walaupun dilaksanakan secara online? Oh, Menyenangkan. Menyenangkan. baik. Nah, selanjutnya besok minggu depan kita akan mempelajari materi yaitu pemanasan global. Bu Guru meminta untuk kalian membuat resume agar kalian dapat memahami lebih dalam materi yang akan dipelajari. Silakan besok
resume dikumpulkan melalui meja saya, ya ditulis tangan resumenya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Amel memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, menurut agama dan masih dimulai. Baik, terima kasih. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, sama-sama. Bu. Terima kasih, teman-teman.